Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wassalam azmain. Rabbi rahli sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama sekali mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan untuk melaksanakan puasa pada bulan suci Ramadan tahun ini. Selawat berangkaikan salam, mari kita sanjungan keharibaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berlafazkan Allahumma sholli wa sallim alaihi. Adapun materi kita hari ini adalah tentang husnuzon. Husnuzon artinya berprasangka baik. Husnuzon itu lawan katanya dengan suuzon. Suuzon itu adalah berprasangka buruk. Jadi kita untuk hari ini membahas tentang, atau pada kuliah Zoom hari ini kita membahas tentang husnuzon, berprasangka baik. Husnuzon terdiri dari dua kata, husnu yang artinya baik, zon artinya sangka. Jadi secara bahasa husnuzon adalah berprasangka baik. Kemudian ada tiga macam jenis dari husnuzon. Yang pertama husnuzon kepada Allah. Yang kedua husnuzon kepada diri sendiri, dan yang ketiga adalah husnuzon kepada orang lain. Dan ini hukumnya wajib. Yang pertama adalah berhusnuzon kepada Allah atau berprasangka baik kepada Allah. Hukumnya wajib. Kenapa? Berdasarkan riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah berkata, aku sesuai prasangka hambaku. Artinya, ketika kita berprasangka baik kepada Allah, maka kebaikanlah yang menjadi balasannya. Dan ketika kita berprasangka buruk kepada Allah, maka keburukanlah yang akan menjadi balasannya. Artinya apa? Makanya kita diwajibkan untuk selalu berprasangka baik kepada Allah supaya balasan yang dikasih Allah itu adalah balasan kebaikan. Yang kedua adalah berprasangka pada diri sendiri. Ini juga wajib hukumnya. Kenapa? Keistimewaan orang berprasangka baik kepada diri sendiri adalah yang pertama, dia akan semangat. Dia akan percaya diri pada kemampuannya, tidak gampang menyerah, dia akan sabar, dan dia akan mempunyai inisiatif yang tinggi. Itulah keistimewaan akan kita dapatkan ketika kita selalu berprasangka baik kepada diri kita sendiri atau selalu berpikir positif kepada diri kita sendiri. Kemudian kelemahan yang akan kita dapatkan apabila kita tidak berprasangka baik atau tidak berhusnuzon kepada diri sendiri, maka kita akan lemah. Kenapa kita lemah? Semisalnya kita dipercayakan orang untuk melakukan sesuatu, tapi karena kita tidak berhusnuzon kepada diri kita sendiri, kita malas untuk melaksanakan. Padahal kita ketahui, kalau kita melaksanakan sesuatu yang baik, insya Allah itu akan mendapatkan hasil yang baik dan akan mendapatkan pengalaman yang baik. Sesungguhnya pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Oke, kemudian itu akan membuat kita juga tidak percaya diri. Artinya, ketika kita diberikan tugas, karena kita tidak percaya diri, oh saya mungkin tidak bisa, maka itu tidak kita kerjakan. Terakhir kita tidak mendapat ilmu, tidak mendapat pengalaman, kemudian akan sering berputus asa. Artinya setiap manusia itu diwajibkan harus mempunyai sikap husnuzon kepada diri sendiri supaya semangat dalam melakukan sesuatu. Insya Allah ketika kita mau melakukan sesuatu dengan baik, maka lama-lama juga akan menjadi jauh lebih baik lagi, karena pengalaman adalah guru yang terbaik. Yang ketiga adalah berhusnuzon kepada orang lain, artinya berprasangka baik kepada orang lain. Ini juga hukumnya wajib. Kenapa? Karena dengan kita berhusnuzon kepada orang lain, membuat hidup kita lebih tenang. Kita tidak terbebani dengan hidup orang lain. Semisalnya kita tidak berhusnuzon kepada orang lain, atau kita bersuuzon kepada orang lain, berprasangka buruk kepada orang lain, itu membuat pikiran kita tidak tenang. Kenapa? Karena kita menduga-duga hal yang buruk terhadap orang lain, padahal itu belum tentu terjadi, dan kita akan mendapat dosa. Jadi manfaat, secara umum manfaat dari husnuzon ini adalah yang pertama, akan memberikan ketenangan hati dan pikiran kita. Yang kedua, dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, akan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah lebih semangat untuk menjadikan diri jauh lebih baik. Mungkin ini sajalah tausiah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan para pemirsa di rumah
bisa mendapatkan manfaat dari tausiah hari ini. Dan saya akhiri dengan salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.